Oke, Assalamualaikum. Punten, belum biasa lagi ini jadi ngajar, tapi ngomong serangan terus nggak ada audiens, terus harus lihat ini apa namanya teh makalah PDF gitu. Jadi saya insya Allah sebisana lah. Kalau ada suaranya nggak kedengar, mungkin ya mudah-mudahan mah kedengar karena tadi beberapa kali eh, testing pertama suaranya kedengar tapi si layarnya nggak ada, terus layarnya ada suaranya nggak kedengar. Oke, mudah-mudahan lain nama bener lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke dasar statistiknya. Eh, Statistik tuh secara garis besar, misal di sini kita ada bentar, eh, input, proses, proses, sama output. Oke. Tiga ini kan sebenarnya dasar untuk FCOM ya, sistem informasi input, proses, output. Mau gimana pun prosedurnya atau misalnya alurnya, tetap yang kepake mah harus ada, mau misalnya outputnya dulu terus proses terus kita cari input bisa, cuman intinya mah ini tiga ini urutannya, alurnya sama kerangkanya selalu harus seperti ini. Dan statistik adalah bagiannya justru sebelum input. Statistik berhubungan sama data. Data itu yang dipergunakan nanti untuk diinputkan, yang masuk variabel ke input. Nah, statistik itu inti nama juga kia. Ada data, ada sampel. Oke, untuk statistik ya. Data itu terbagi beberapa jenisnya, tapi secara garis besar ada dua kategori saja data. Data yang bisa masuk, bisa diproses jadi informasi, sama data rusak. Data rusak teh udah nggak bisa diapa-apain, segitu aja gitu. Nggak bisa melalui proses lebih lanjut. Oke, data. Data. Terus ciri-ciri data rusak, karena ini data yang tidak rusak ada banyak sekali contohnya. Jadi saya kasih tahu yang bahasa yang data rusak. Data rusak teh gini. eh Tidak jelas di mana asal usulnya. Lamun cek bahasa Sunda mah, oh itu tuh cek si itu. Cuman tidak pas dikonfirmasi ternyata enggak gitu. Jadi data palsu itu seperti itu. Tidak jelas sumbernya dari mana, awalnya dari mana, tiba-tiba langsung ada eh, kesimpulan nu diambil. Contohnya, ima, ima contoh ya. Nova ganteng. Oke. Nova ganteng eta kan datanya. Anggap ya data. Tetapi kan harus jelas ganteng dari sisi siapa, siapa yang ngomong, siapa yang ya dari sisi siapanya gitu, siapa yang ngomong, diomongkan disampaikan ke siapa dan sebagai macam. Nah, kalau salah satunya tidak ada, berarti data itu dianggapnya rusak atau tidak dapat diproses. Oke, kita lanjut ke data. Di data, data kan seperti saya tadi bilang, data banyak. Tetapi nanti aja ini dibahas datanya. Sekarang kita dalam bagian data ada yang namanya sampel. Oke, dalam data ada yang namanya sampel. Jadi misalnya kayak, jika kita cari, misalnya ya pertanyaan, orang-orang ranca ekek sukanya ke mall mana sih? Misalnya ada kata gitu ya. Nggak mungkin kan kita cari ke uh, Disduk Capil terus ningalikeun nyari yang beralamatkan di Rancaikek terus ditanyakan di Jiji. Enggak kan? Tapi kita ambilnya sampelnya sebagian. Nah, sampel tuh terdiri dari dua kategori sama kayak data tadi. Kalau sampel ada kategori sebagian kecil mewakili semua dan sebagian besar mewakili semua. Contoh,
Sebagian kecil mewakili semua. Contoh yang kalian tahu itu kayaknya quick count kalau dalam pemilu. Ingat kan ada yang namanya kick count, quick count. Quick count uh, itu sebenarnya cuma diambil 10% dari jumlah suara total. 10% itu mungkin maksimal. Itu berarti sampel yang sedikit mewakili seluruhnya. Nah, iya ada yang sebagian besar mewakili seluruhnya. Contohnya di iklan-iklan sampo biasanya sok aya 9 dari 10 wanita menggunakan sampo Pantene bla 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 gitu. Nah, itu sampel yang sebagian besar mewakili semua. Oke. Nah, di sini ada contoh. Oh ya, sebenarnya si statistik jangan naon sih, inti nama jangan analisa data. Inti nama seperti itu. Datanya bisa diolah apa ente, terus gimana caranya ngumpulin data. Oke, yang ini dulu deh. Di sini ada cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data kalau dalam ini mata kuliah ini hampir semuanya sama kayaknya dengan mata kuliah lain. Hanya ada 3 kategori, hanya ada 3 cara gimana caranya ngumpulin data. Yang pertama kuesioner, yang kedua wawancara, dan yang ketiga observasi. Oh, ada yang keempat adalah studi pustaka. Kalau wawancara mah kita nanyain ke beberapa orang spesifik ya, ke beberapa orang, dan pertanyaan juga mendetail. Kalau kuesioner, kita bikin pertanyaannya biasanya 10 sampai 100 terus dibagiin ke audiens. Observasi, kita lihat langsung gimana caranya. Misalnya observasi tehnya ningalikeun langsung kumacarana orang kerja segala macam. Nah, yang terakhir, daftar studi pustaka. Studi pustaka teh gini. Biasanya ada orang yang sudah meneliti tema yang mau kalian kerjain. Nah, dengan kita lihat yang tema yang sudah dikerjain sama orang lain sebelum kita, itu dinamakannya studi pustaka. Atau nama lainnya penelitian terdahulu. Seperti itu. Inti nama gitulah. Insya Allah mudah-mudahan mah ngerti lah. Yalah bisa. Terus di sini ada contoh penggunaan statistika. Sebenarnya statistika di semua bidang ada, cuman biasanya orang-orang pada ngeh sebenarnya itu tes statistik. Biasanya yang paling orang paling bingung bedain itu antara matematika, aritmatika, dan statistik. Biasanya bingung yang mana. Sebenarnya bedanya juga kecil, hitungan kene. Jadi sebenarnya penggunaan statistika di semua bidang sih. Oke, langsung kita ke data dan variabel. Di sini maksudnya datatum teh apa ya? Data adalah sekumpulan datum yang berisi fakta serta gambaran suatu fenomena. Seperti yang saya tadi bilang, data teh juga gitu. Nah, kalau ada fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dan dianalisa, itu berarti data yang bisa dianalisa. Selanjutnya jadi informasi. Selain yang ada di sini, di luar arti ini adalah data rusak. Terus variabel. Variabel mah insya Allah kalian udah tahu. Variabel teh bagian dari data. Data teh atau objeknya kalau masih ingat mata kuliah objek oriented. Jadi objek itu variabel itu bagian dari objek, detailnya objek. Nah, anggap aja ini teh data di sini teh maksudnya teh objek. Jadi di dalam data ada karakter juga, namanya variabel gitu. Oke. Di sini data menurut sifatnya ada kualitatif sama kuantitatif. Di sini kualitatif itu adalah skala pengukurannya jelas ya. Ada standar yang ditentukan. Bukan berupa angka, angka mah udah jelas. Kuantitatif, matematika diskrit kalau misalnya kuantitatif. Kalau di sini maksudnya nominal. Di sini ada data nominal atau ordinal. Nominal itu adalah misalnya jenis kelamin laki-laki. Kayak gitu. Jadi jelas standarnya.
pembeda mana laki-laki, mana perempuan. Itu dinamakannya nominal. Ordinal satu, nanti aja lah ordinal. Ordinal tuh kalau misalnya nominal itu data yang paling minimal yang hampir tidak bisa dirubah. Kalau ordinal itu biasanya melibatkan dua variabel. Nanti aja lah kalau gitu. Sekali lagi jenis data menurut sifatnya adalah dibagi dua, kualitatif sama kuantitatif. Kualitatif mah ya berupa kualitas standar, kalau kuantitatif biasanya pengukurannya angka. Intinya gitu. Oke, menurut waktu, mungkin kalau ini untuk cross-sectional data, jadi jenis data menurut waktu ada dua, cross-sectional data sama time series data. Kalau cross-sectional data, insya Allah kita sudah lihat. Contohnya adalah semacam ini. Jadi satu kalimat, satu kalimat ada SPOK-nya, predikat objek keterangan gitu. Subjek predikat objek keterangan. Terus di sini maksudnya jumlah perusahaan go public tahun 2006. Data yang dikumpulkan pada waktu tertentu berarti hanya tahun 2006 saja. Ada jangka waktunya ya. Jadi selain 2006 itu berarti datanya tidak valid. Oke. Di sini jumlah mahasiswa stek P tahun ajaran 2005-2006, jumlah perusahaan go public tahun 2006. Jadi maksudnya cross sectional itu antara data yang sebelum koma dan yang sesudah koma ada persamaan. Yaitu persamaannya di sini hampir tahun yang sama. 2005 2006 berarti kan sebagian di 2005, sebagian 2006. Sementara di sini perusahaan go public tahun 2006. Jadi ada jadi ada keterusan, keberlangsungan antara ini sama ini. Oke, yang kedua, time series data itu kayak ada jangka waktu periode jauh lebih tinggi dari cross sectional data. Kalau time series data itu kayaknya masuknya ke data rasio atau interval. Jadi pernah lihat matematik ada sumbu X dan Y, itu masuknya adalah time series data. Ada nilai X dan ada nilai Y. Nanti insya Allah lah ketemu mah langsung diceritain. Oke. Terus di sini ada statistik itu secara garis besar ada dua, deskriptif dan induktif. Kalau ini, insya Allah kita minggu depan belajar ini deskriptif, karena sudah disiapin modulnya ya. Intinya deskriptif itu hanya fokus ke karakter data. Sementara induktif ini adalah teknik peramalan. Jadi meramalkan masa depan teh jika kumaha jika saham induktif itu. Tapi kalau deskriptif saat itu saja. Seperti itu. Ada oke. Segini dulu deh. Nanti minggu depan kita mulai dari sini. Soalnya rada ribet. Kita pelan-pelan aja dulu. Wajar NR pasti mah dibukana peting-peting ya mah. Oke, selamat malam. Kita lanjut di sesi setelahnya. Dadah.